Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Hari ini tanggal 23 Juni 2021. Wow. Jadi ceritanya pas di tanggal 8, di tanggal 7 itu di hari Senin. Di tanggal 7 hari Senin itu Syakil sempat jatuh. Jadi mungkin kalian sempat lihat di instastoryku ataupun di feednya Syakil. 1 bulan yang lalu tuh aku sempat masuk rumah sakit karena misteri, dan di YouTube aku juga sempat tayang misteri penyakit lambung aku. Jadinya aku harus dirawat di rumah sakit, membuat aku jadi nggak bisa ngurus Syakil sendirian, dan aku pakai jasa yang buat jagain Syakil gitu kan. Aku rasa memang udah waktunya deh aku buat ada yang jagain Syakil gitu, bantuin aku untuk jagain Syakil. Baru pakai selama 1 bulan. Memang ini cerita flashbacknya dulu ya, cerita yang kemarin-kemarinnya dulu. Memang dari pihak si yang memberikannya itu bahwa dia itu udah ada pengalaman, dan ternyata nggak ada, baru pertama kali dan nggak bisa apa-apa. Dan setiap hari aku support untuk kayak ayo semangat belajar, sampai akhirnya aku pulang ke Medan yang jauh sebelum Lebaran tuh, 2 minggu sebelum Lebaran aku pulang ke Medan. Aku bilang, tujuan kamu dibawa ke Medan bukan untuk jagain Syakil. Di Medan banyak banget buat yang jagain Syakil, tapi di Medan itu kamu buat belajar sama orang tua aku untuk jagain Syakil gimana, karena memang aku lagi nggak bisa jaga full Syakil karena memang lagi sakit banget, sampai aku nangis, sampai aku susah jalan, sampai aku bongkok jalannya, segitu sakitnya. Aku bilang belajar. Memang anaknya nggak nangkep, pasang botol susu aja selama 1 bulan, salah terus, kayak dotnya ke itunya, pokoknya salah terus sampai tumpah terus. Nyuci piringnya Syakil, mangkoknya Syakil, gelasnya Syakil itu selalu masih ada bekas makanan, karena dia minusnya 18,5 sekian. Sampai aku beliin kacamata baru dengan tujuan supaya dia belajar, supaya dia bisa kelihatan lebih jelas lagi gitu. Jadi aku beliin lah tuh kacamata baru dia gitu, yang nggak sesuai sih, yang mendekati dengan si minusnya dia itu, karena untuk 18,5 kayaknya pusing ya kalau kacamatanya sebesar itu kayaknya. Dan ada silinder pula gitu. Aku selalu bilang belajar. Aku nggak pernah marahin dia sedikit pun, nggak pernah. Aku selalu bilang ayo belajar. Aku rasa kalau anaknya mau belajar akan bisa sendiri ya gitu. Sampai pada akhirnya setelah 1 bulan aku balik dari Medan, yaitu tepat di tanggal 7 hari Senin. Syakil kan udah bisa ngerangkak, udah mulai aktif. Ditinggalin di dipan kecil yang di tempat tidur. Dipan kecil itu kayak sofa kecil. Itu kan ada sofa kecil sekecil itu, tapi nggak ada senderannya, nggak ada pinggirannya, jadi kayak cuman lurus gitu aja. Ditinggal di situ, dia taruh di situ dan dia pergi. Alhasil jatuh kena bangku yang goyangannya Syakil gitu, yang bawahnya besi. Jadi kepalanya kena besi. Oke. Aku bisa mengerti kalau anak aku tuh emang gak bisa diem, goyang-goyang terus jatuh, aku masih bisa pahamin. Tapi kalau ditinggal, itu kan salahnya dia gitu kan, kelalaiannya dia. Karena bukan berarti aku nggak pernah ngingetin dia selama dia kerja 1 bulan. Setiap hari benar-benar setiap hari aku sampai punya buktinya, CCTV segala macam, sampai benar-benar setiap hari. Ini caranya gini loh, kalau mau ganti popoknya Ade atau mau misalkan mandiin, persiapin dulu barang-barangnya sambil gendong, baru ditaruh. Jangan ditaruh lu pergi, lu tinggal. Aku selalu ingetin itu. Dan gak dilakuin. Oke, lanjut. Dia gak lakuin, dia selalu tinggal. Padahal setiap dia mandiin Syakil, dia gak siapin dulu barangnya. Aku suka lari siapin dulu barang Syakil, sampai aku selalu bilang,
udah gue siapin ya barangnya. Wah, udah ready ya. Tapi satu sisi hari itu tuh aku memang lagi di lantai bawah, dia lagi di kamar aku. Aku memang lagi ngatur jadwal film aku dan suamiku Roger yang lagi bentrok banget. Jadi kita tuh ada 3 judul film yang waktunya tuh bersamaan semua. Jadi memang aku lagi riuh ngaturin schedule, belum lagi ngaturin kerjaan lain apa segala. Emang lagi telepon sana telepon sini, ini kayak lagi riuh gitu. Tiba-tiba bunyi kencang banget, gitu. Aku langsung lari. Aku tahu itu anak aku jatuh sebelum Syakilnya nangis. Pas aku udah nyampe tangga tengah, tiba-tiba Syakil nangis keras. Aku playback CCTV, aku puterin semuanya, ya dia tinggal anak aku. Aku tanya, dia gak jujur, dia cuma bilang jatuh di kursi. Logikanya kalau dia jatuh kursi goyangnya itu gak akan bunyi gedek dong gitu. Sampai akhirnya aku tunjukin lah, ini CCTV aku juga ada suaranya, jangan bohong. Aku gak suka sama orang bohong, aku bilang gitu. Aku tahu kamu panik, tapi kalau kamu jujur, aku tahu apa yang harus aku lakuin. Kalau kamu jujur, kamu cerita kejadiannya gimana, jatuhnya gimana, berarti aku nggak perlu panik yang berlebihan gitu atau apa. Terus dia bohong. Aku nggak suka sama orang bohong. Aku cek keadaannya Syakil ada benjol apa enggak. Ya alhamdulillah banget, Syakil gak ada benjol, gak ada apa-apa. Oke. Itu tanggal 7 sore. Ya siang mau ke sore deh kayaknya. Iyalah gitu. Abis itu tanggal 8-nya Syakil tanggal 7 abis itu aku masuk ke kamar lagi, ngelewatin si tempat yang Syakil jatuh. Syakil sempet kayak ngeliat nangis. Wah, dari situ Syakil udah malam tidurnya nangis. Syakil itu adalah anak yang jarang banget nangis. Luka darah pun keluar berdarah, dia nggak nangis. Sampai kita bingung, ini kenapa dia? Tiba-tiba kita lihat, oh ada darah gitu. Dia orangnya jarang nangis. Jadi begitunya nangis, pasti ada sesuatu yang gak beres. Entah itu dia trauma atau dia sakit atau apapun. Oke, besoknya aku pijit Syakil. Tapi karena itu jatuhnya kepalanya kena besi, aku gak berani nyentuh kepalanya, hanya aku pijit badannya aja. Lebih tenang, Syakilnya langsung tidur. Karena emang aku ngerti pijit buat anak bayi ya. Lebih tenang, bisa tidur. Walaupun rewel. Nah itu tanggal 7. Tanggal 8-nya sedikit rewel. Dia sempet bikin makanan yang Syakil muntah. Jadi udah beberapa kali Syakil makan makanan dia muntah. Jadi aku bingung, nih kenapa ya? Oh aku pikir karena Syakil GTM kali ya, atau gimana gitu. Suamiku, biasanya aku sama suami gak pernah coba, tapi suamiku hari itu coba. Dan asin parah banget. Dan dia bikin bubur buat Syakil yang nasi kita orang gede yang bekas kemarin. Oh my god, astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu dia orangnya gimana. Apa emang dia polos, nggak ada pengalaman jadi ngasal aja. Tapi sementara dia nasi bekas aja dia nggak mau makan. Masa anak aku dikasih nasi bekas yang udah keras dibikinin bubur. Wow, ternyata mama aku juga sempat pergokin dia waktu di Medan kayak gitu. Cuman mamaku gak mau bikin aku stres, tapi udah tegur dia langsung. Dikirainnya berubah, ternyata enggak. Dan Roger cobain asinnya, asin parah banget. Aku pada udah beli garam khusus baby dan boleh pakai sedikit. Ternyata dia pakai garam orang dewasa. Dan banyak banget. Syakil muntah. Jam 8 malam itu Syakil merintih tidurnya. Merintih gitu. Oke, udah mulai nih. Dan tangannya udah anget semua. Oke, tangannya udah mulai anget. Aku udah mulai stres gitu kan. Waduh. Jam 1.30
Syakil kebangun, dia mencret. Waduh, mencret. Oke, kita pikir dia masuk angin. Dikasih jamu buat anak gitu sama Roger. Dikasih jamu, abis itu muntah. Kayaknya karena ketelak apa gimana ya. Maksudnya Roger sama aku ngobrol gitu. Oke, udah nggak apa-apa, udah muntah, kita gantiin baju. Ini karena perutnya kosong, kita kasih susu ya, kasih susu 150. Oke, 100 habis, tinggal sisa 50 atau 90 habis, sisa 60, pokoknya gitu deh. Muntah lagi, waduh muntah lagi, ganti baju lagi. Itu dalam waktu setengah jam mencret, muntah 2 kali. Dan udah anget badannya, 38,5, 38,6. Sampai pada akhirnya aku dan suami memutuskan untuk gak tidur malam itu, dengan tujuan kita lihat Syakil nih perkembangannya gimana. Sampai aku nawarin sama suami, udah kamu tidur aja biar aku aja yang jaga Syakil. Dan suami juga gitu, kamu tidur aja, aku aja yang jagain Syakil. Karena aku lebih takut suami tiba-tiba aku tidur, suami juga ikutan tidur. Jadi aku nggak bisa, aku nggak tidur. Dan ternyata suami ngecek terus suhunya Syakil, suami ngecek terus sampai pada akhirnya 49. Kok 49? Sorry, salah, kenapa jadi 49 serem amat ya. Sampai pada akhirnya 39,8. Wow, aku dan suami panik banget. Terus suami sempat bilang, ayo kita ke rumah sakit. Itu kejadiannya selesai subuh. Oke, aku memang orangnya jaga-jaga banget kan. Jadi aku rauk semua baju ngasal dengan tujuan, dan aku nggak bawa koper, cuma rauk di tas ransel gitu, rauk ngasal sama paper bag gitu. Kalau nginep nih gue udah prepare nih gitu, ibaratnya gitu. Kurang-kurangnya nanti pulang ambil lagi gitu. Udah gitu rauk asal, nyampe rumah sakit, kata dokter, oke, jangan panik, kita kasih obat buat diminum sama cairan yang untuk diminum juga untuk nurunin si panasnya dan si mencretnya gitu. Oke, aku bilang gitu. Siap. Berarti ini pulang? Iya pulang. Gak rawat inap? Oke. Aku juga sebenarnya gak mau rawat inap ya. Cuman Roger pada saat itu Roger tuh emang lebih super duper ke anak ya. Jadi super duper panik banget. Yakin nih kita pulang gitu, ngomong gitu. Ya gimana, mereka kan gak mau kasih Syakil untuk rawat inap, kita harus pulang. Ngapain kita paksain di sini, kan mereka lebih ngerti, aku bilang seperti itu. Nyampe ke rumah, Syakil malah naik hampir 4 demamnya. Apa udah 4 aku gak tahu, karena suami terus yang cek. Kalau aku tuh bagian skin to skin, jadi aku buka baju, aku tempelin badan aku ke anak aku. Jadi aku bagian depan, suamiku bagian belakang badan anak aku. Terus aku balikin lagi setiap 15 menit sekali, suami dari depan, aku dari belakang. Pokoknya bolak-balik gitulah badannya. Udah gitu demamnya makin tinggi. Terus Syakilnya udah yang udah gemeteran parah banget. Aku baru kali itu ngelihat suami teriakin aku, cepat ke rumah sakit. Gak pernah suami aku sepanik itu dan sekencang itu dianya. Aku tahu anak aku demamnya segitu, ambil koper, rauk semuanya, bener-bener rauk baju aku, baju suami, baju anak, sikat gigi semuanya aku rauk, berangkat. Karena aku tahu kalau udah masuk rumah sakit kayaknya susah untuk keluar lagi kan, karena harus PCR dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Oke, rawat inap. Katanya gak perlu diinfus karena Syakil itu masih mau minum. Syakil tuh lemes, Syakil tuh gak gerak, lemes. Dikasih obat segala macem, nganga, pasrah, dan mau minum air putih mau banyak,
susu juga mau. Jadi jadi si dokter pikir nggak perlu diinfus karena masuk semuanya. Tapi kita rawat inap, ambil darah apa segala macam, dan sebelum masuk kamar kita tuh di PCR dulu, keluar hasilnya baru boleh masuk kamar. Sementara Syakil udah nangis banget kan nih. Oke, it's okay, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Kita coba tenangin Syakil. Soalnya aku nggak mungkin kan di UGD buka baju untuk skin to skin biar angetnya ke aku kan nggak mungkin karena itu di UGD. Oke, nggak apa-apa. Kita coba tenangin Syakil dengan cara lain gitu. Aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita kasih obat, kita kasih minum banyak, dan Syakil semuanya pasrah dan masuk. Biasa kan ada yang nggak mau masuk apa saking sakitnya. Syakil tuh mau. Aku beruntung banget ya. Baik banget itu anak, baik banget, alhamdulillah ya Allah, baik banget. Oke, dan masih yang walaupun nangis masih sempat senyum, tunjuk muka aku. Itu yang bikin aku tuh super sedih banget. Dia masih baik banget, dia masih mau menghibur kita saat kita sakit. Oke, siapapun lah kalau anak sakit pasti kitanya panik banget gitu kan. Tidur merintih. Suami aku kurang tidur, aku bilang udah, mungkin ada postingannya di feednya Syakil, suamiku tidur sama Syakil, aku duduk jagain karena aku nggak mau suamiku tambah ngedrop. Aku ngerasa aku masih kuat gitu. Udah tidur aku jagain suami aku tidur sampai akhirnya dokter spesialis anak yang datang ngecek. Oke, nggak perlu kita infus ya ini. Oke, kita tunggu ya hasil PCR keluar baru boleh masuk kamar. Akhirnya masuk kamar. Udah masuk kamar, nggak diinfus tapi demam, terus demamnya nggak turun gitu kan. Aduh, demamnya nggak turun nih, gimana ya, aku bilang gitu. Terus suami bilang nggak bisa, harus diinfus, harus lewat cairan supaya cepat turun demamnya. Harus diinfus. Wah, gak tega banget ya. Diambil darah, infus sampai muntah di baju aku semua karena aku gendong kan. Sampai muntah di baju aku gendong. Ya itu ya, aku biasanya kalau ada orang muntah ikutan muntah gitu, tapi pas ke anak muntah aku nggak ada, gimana ya, yang penting anak, jadi nggak ada ikutan muntah, nggak apa muntah pada udah kena hijab, kena baju, kena celana, udah kena dalam-dalaman. Waktu mencer hari pertama juga udah sampai ke baju aku, sampai ke celana dalam aku tuh udah kena, tapi nggak apa-apa gitu kan, biar Syakilnya cepat sehat gitu. Udah akhirnya diinfus, kasihan banget Syakil tuh, total ada berapa kali tusukan gitu. Udah infus 2 hari infus, ternyata infusnya keluar sedikit. Mungkin karena Syakil tuh pas diinfus udah turun demamnya, jadi aktif lagi. Infusannya keluar tuh setengah, akhirnya harus dicabut, takutnya tambah bengkak gitu. Cabut si infusnya, habis itu ya udah kata dokter, ya udah kita nggak usah infus lagi, semoga aja demamnya udah turun, tinggal kita tuntaskan soal perutnya. Habis itu harus ambil darah lagi, jadi 2 kali ambil darah. Diinfus sebelah kiri gagal, sebelah kanan dapat. Dah 2 kali, berarti 4 kali ini udah ditusuk. Udah gitu ternyata demamnya makin naik, demamnya bukan naik, maksudnya demam lagi dengan naik pelan-pelan gitu. Akhirnya ini harus diinfus lagi. Coba diinfus selama 2 hari, nyoba infus tapi gagal itu dalam arti memang pas ditusuk tuh nggak masuk gitu, nggak nemu gitu, sampai 1, 2, 3, 4, 5 kali gagal ya, 5 kali gagal tusukannya. Udah 5 kali gagal tusukannya, akhirnya aku tapi nggak dalam waktu bersamaan. Saat 3 kali gagal aku suruh stop. Aku bilang nanti dilanjut lagi, nanti malam jedah dulu deh 3-4 jam, aku bilang gitu, biar Syakilnya nggak panik, karena kan nangis kan, karena aku yang pegang, aku yang gendong, dan aku yang menghibur dia waktu itu. Itu sedihnya minta ampun, ditusuk berkali-kali. Udah gitu
Besok dicoba lagi 2 kali, gagal. Udah deh, ntar dulu dah, aku bilang gitu. Bisa nggak ganti yang lain untuk nginfusin Syakil? Sampai pada akhirnya katanya harus diinfus di kaki. Cuma Syakil itu lagi aktif banget dan aku rasa itu akan copot, aku bilang gitu. Karena dia lagi aktif lah gitu. Bakal lebih riskan gitu karena dia duduk bolak-balik dan dia tuh tidurnya tuh udah nggak bisa diam, kadang-kadang tengkurap, udah susah banget gitu. Akhirnya nggak diinfus lagi sampai akhirnya masih demam. Itu di tanggal di tanggal pokoknya tanggal 7 masuk, masih demam tuh sampai di tanggal 13 dan 14 masih demam, tapi nggak diinfus, cuma minum obat. Aduh, tanggal 15 dokter aku bilang itu harus selesai, ya udah pulang aja gitu, nanti kalau ada apa-apa kabarin gitu lewat chat apa segala macam. Itu masih dalam keadaan demam. 15 pulang, 15 malam tidur, nangis tiap malam, nangis. 15-16 ngerintih, nangis segala macam. Aku gendong terus sama suami. Ya udah hampir semingguan lebih lah aku dan suami tidurnya ya sejam 2 jam atau ganti-gantian. Suami dulu tidur 2 jam, habis itu lanjut aku. Dan selama di rumah sakit kan Syakil tidurnya sama aku, dan setiap 15 menit sekali aku gantiin belok kanan belok kiri Syakilnya dengan tujuan badan dia basah kuyup gitu kan. Ganti. Jadi susah untuk tidur, akunya pasti menjagain Syakil dulu. Aku dan suami jadi susah tidur, sampai akhirnya nyampe rumah tuh tanggal 8, tanggal 9 ngerinti sampai tanggal 10 udah nggak demam, udah mulai ceria, aku udah mulai story segala macam. Tanggal 10 suami aku demam. Oke, ya Allah. Oke baby, panas banget. Ini muntah lagi, tapi kali ini tuh isinya susu aja. Tadi habis muntah, terus minum susu, bikinin 150, mungkin baru isi 130-40. Karena perutnya tuh kosong, jadi kita isiin susu. Tapi dia muntah nih. Dikeluarin lagi pas udah mau habis. Paling itu sisa 50 ya? Nggak tahu. Ini udah 3 kali ganti baju. Dalam waktu 30 menit 3 kali ganti baju, nggak nyampe apa 30 menit. Syakil.
Alhamdulillah. Sikil. Ngomel terus. Sikil. Sikil. Hey.